wonder. Welcome back to Choptatsu. Di video kali ini kami akan melanjutkan alur cerita dari Kamen Rider Zetsu di episode ke-11. Di episode sebelumnya diceritakan Baku yang menyelidiki 3 lukisan bunga angin yang ternyata menyimpan rahasia negara. Tanpa ia duga ternyata rahasia itu juga berhubungan dengan mantan penyidik divisi kejadian aneh yang merupakan mantan bawahan Fujimi, yaitu Odaka Kensei atau kini yang bernama Nox. Sebelum kita ke alur ceritanya, kami tak bosan-bosannya mengingatkan kalau video ini mengandung full spoiler. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, inilah kisah selengkapnya. Mengetahui Nox mencoba menghalanginya menyelamatkan lukisan itu lantas membuat Baku curiga bahwa ada pihak yang takut rahasia negara itu terbongkar. Di sini sayangnya Nox tak ingin menanggapi pernyataan itu dan memilih pergi selagi Nightmare membuat Zetsu sibuk. Secara bersamaan waktu Baku di dunia mimpi tiba-tiba berakhir bertepatan dengan sampainya Fujimi dan Nasuka di kediaman Atsumi. Meski awalnya Nasuka mengira mereka salah alamat karena bentuk rumah Atsumi berbeda dengan yang ada di mimpi Baku, namun Fujimi yang paham menjelaskan bahwa di dunia mimpi orang lain bisa menjadi kaya seperti apa yang mereka impikan, sehingga tentu itu berbeda dengan kenyataannya. Sesuai analisanya, setelah keduanya dipersilahkan masuk tanpa basa-basi, Fujimi langsung menginterogasi Atsumi terkait Odaka Kensei dan rahasia negara yang ada di lukisan bunga angin. Awalnya Atsumi tak ingin memberikan kesaksian apapun hingga Fujimi diminta bertukar informasi dengannya. Setelah Fujimi mengaku bahwa Odaka sebenarnya adalah mantan bawahannya, Atsumi juga mengaku bahwa ketiga lukisan yang hilang sebenarnya adalah mahakarya yang dianggap sudah tak ada lagi. Hanya saja Odaka membayarnya untuk membuat tiruan ketiga lukisan itu, di mana di ketiganya tersimpan kode misteri. Sayangnya karena Fujimi tak punya informasi lain, Atsumi pun enggan untuk memberikan informasi lain padanya. Dan hal itu tentu membuat Fujimi kesal meski ia tak ingin menyerah dan terus berusaha mengorek informasi dari pelukis tersebut. Dan karena sadar perseteruan itu tak akan berakhir, Nasuka akhirnya memutuskan memanggil Baku untuk membantu mereka ke sana. Sebab mereka sudah sejak subuh memulai interogasi namun hingga kini belum ada perkembangan. Dan dari cerita Nasuka juga Baku pun sadar bahwa ternyata mimpi sebelumnya berakhir karena Atsumi terbangun sebab kedatangan kedua polisi itu ke rumahnya. Sebelum mengakhiri telepon, Nasuka yang masih belum percaya terkait Baku yang bisa masuk ke dunia mimpi lantas bertanya. Dan di sana Baku pun membenarkan hal tersebut meski pernyataannya itu membuat Nasuka masih sedikit bingung. Setelahnya Baku menemui Zero untuk memberitahu hasil penyelidikannya terkait pemilik asli lukisan tersebut yang ternyata adalah mantan penyidik kejadian aneh yang menghilang yang mengakui dirinya sebagai agen yang bernama Nox. Dari cerita itu Zero akhirnya tahu orang yang mencuri capsem Baku. Namun di sini Baku merasa gagal dalam misi tersebut sebab ketiga lukisan sudah rusak akibat Nightmare. Akan tetapi Zero pun mengingatkan bahwa selama Nightmare belum masuk ke dunia nyata maka Baku belum gagal dan masih punya kesempatan untuk merebut lukisan itu. Melihat tanggapannya, Baku pun sadar bahwa Zero sedang gelisah setelah mengetahui apa yang terjadi dari ceritanya. Di sana Zero berkata bahwa Baku harus memprioritaskan rahasia itu apapun kondisinya. Namun Baku kurang setuju sekaligus penasaran dengan rahasia negara apa yang sebenarnya disembunyikan. Sehingga ia menduga Zero juga pasti tahu hal tersebut. Meski benar, namun di sini Zero tak mau memberitahu dengan alasan ia khawatir Baku akan menanggung resiko besar karena hal itu. Karena itu ia meminta Baku fokus saja pada misi kali ini. Meski sebenarnya masih penasaran, namun Baku akhirnya patuh dan memutuskan untuk segera menyusul Fujimi dan Nasuka ke kediaman Atsumi. Dan sesampainya di sana Baku melihat Atsumi dan Fujimi yang sudah mabuk karena sama-sama mempertahankan ego masing-masing. Karena itu Baku meminta Fujimi menghentikan apa yang mereka lakukan agar Atsumi bisa beristirahat dan ia bisa melanjutkan penyelidikan melalui alam mimpi. Mendengar kesaksian itu Atsumi pun terkejut. Karena itu di sini Baku mengaku padanya bahwa ia adalah petugas kebersihan nomor 7 yang ada di mimpinya. Namun di sana Baku harus meminta maaf sebab lukisan Atsumi yang berusaha ia selamatkan sudah rusak akibat serangan Nightmare. Yang berarti lukisan itu juga telah rusak di dunia nyata. Mengetahui hal itu Atsumi pun sangat shock.
Sebab ternyata ketiga lukisan itu adalah mahakarya terbaik yang pernah ia buat sekaligus puncak perjalanan hidupnya sebagai seniman. Diketahui Atsumi sangat pandai dalam melukis. Namun sayangnya lukisan yang ia buat selama bertahun-tahun tak pernah laku. Hingga pada akhirnya suatu hari Odaka datang meminta pria itu membuat tiruan lukisan legendaris yang sudah hilang lalu menyumbangkannya ke beberapa museum seni. Sementara di sisi lain Zero pun ternyata berniat melindungi rahasia di lukisan itu apapun caranya. Lalu malam hari pun tiba. Namun di sana Atsumi yang sudah ngantuk berat masih saja tak mau memberitahu Fujimi rahasia di balik lukisan buatannya itu. Sehingga lagi-lagi Baku meminta Fujimi membiarkan Atsumi beristirahat. Namun seperti sebelumnya Fujimi lantas marah dan meminta ia tak ikut campur. Akan tetapi saat Fujimi mengusir Baku, tak disangka Atsumi yang sudah kelelahan tertidur dengan sendirinya. Namun di sana Baku menyaksikan kejanggalan di mana di tangan Atsumi tiba-tiba muncul jamur aneh. Sehingga dari situ ia sadar bahwa nightmare harus segera dihentikan melalui alam mimpi. Sebab jika tidak maka Atsumi tak akan terbangun untuk selamanya. Dengan menggunakan Zero, Baku dengan cepat akhirnya kembali ke kamarnya dan disambut oleh Minami. Di sini Baku sempat meminta izin pada adiknya itu untuk menolong orang meski hanya melalui alam mimpi. Dan ketika melihat Baku tidur dengan cepat, Minami pun cukup terkejut mengetahui kakaknya ternyata dapat tidur pulas hanya dalam waktu hitungan detik. Dan ketika ia ingin memeriksa isi lemari Baku, Minami mengurungkan niatnya meski sebelumnya sudah sangat penasaran. Sementara itu sesampainya di alam mimpi, Baku disambut oleh Nemu yang berkata bahwa ketiga lukisan akhirnya berhasil dicuri lagi oleh Nox. Namun ketika Zero memerintahkan Baku untuk segera mencarinya, sayangnya Baku lebih memilih untuk melindungi Atsumi terlebih dahulu sebab nyawa pria itu sedang dalam bahaya. Di sisi berbeda, Nox menyiramkan cairan misterius ke arah ketiga lukisan yang ia curi hingga kode muncul dari ketiganya dan menciptakan pintu masuk ke ruangan rahasia. Dan di ruangan itu ternyata Nox mengincar sebuah koper. Sedangkan di sisi berbeda, Atsumi yang hampir menjadi jamur ditolong oleh Baku yang akhirnya sampai di sana. Setelah melindungi Atsumi dengan barriernya, Zetsu pun melanjutkan pertarungan dengan nightmare itu. Namun di pertarungan itu ia cukup kesulitan ketika monster mengubah diri ke ukuran sangat kecil. Beruntungnya ia tak kehabisan akal sebab menurut Baku mimpi adalah dunia yang ajaib. Karena itu juga ia mempercayakan keajaiban itu pada Capsule Wonder. Setelah menggunakan Capsule itu, benar saja Zetsu pun dapat mengubah ukuran tubuhnya seukuran nightmare. Dengan begitu ia bisa melanjutkan pertarungan. Dan ketika menyadari dirinya terdesak, monster itu kembali menyusutkan diri hingga wujud atom. Namun Zetsu yang tak mau kalah lantas mengubah diri ke ukuran yang bahkan lebih kecil dari partikel. Lalu dengan masuk ke tubuh monster itu melalui pori-porinya, Zetsu akhirnya bisa mengalahkan nightmare itu dari dalam. Sehingga jamur yang ada di tubuh Atsumi pun ikut lenyap. Setelahnya Baku kembali menemui Nemu dan Zero untuk memberitahu mereka bahwa ia sudah berhasil mengalahkan nightmare sekaligus tahu di mana Nox berada. Setelah tahu lokasi ruangan rahasia sebelumnya, mereka pun ke sana. Meski di sana tak menemui Nox, namun di ruangan itu ternyata banyak dokumen yang bisa diselidiki. Akan tetapi di satu sisi perhatian Zero mengarah pada meja di mana seolah ia tahu bahwa koper putih yang ada di sana sudah diambil oleh Nox. Sementara di tempat lain ternyata Nox berusaha memperbaiki Night Invoker Driver dan sebuah capsule yang ada di koper putih itu menggunakan recovery capsule yang ia curi. Di malam berikutnya, Baku bermimpi sedang menjelajah ruang angkasa bersama seorang anak bernama Ishii yang bercita-cita ingin menjadi seorang astronot. Tak lama berselang waktu, penjelajahan mereka pun berakhir. Terungkap ternyata mereka bukanlah sedang berada di ruang angkasa sungguhan, melainkan Cosmos Space Discovery Center atau wahana bertema penjelajahan luar angkasa. Tak disangka di misi kali ini Baku dan Nemu ditugaskan di sana. Namun di tengah obrolan mereka tiba-tiba alarm peringatan adanya bencana berbunyi. Dan itu ternyata karena kemunculan meteor yang akan menghantam bumi. Maka dari itu pemerintah meminta seluruh warga untuk segera mengungsi. Saat itu juga Baku meminta Nemu segera membantu evakuasi. Sementara Baku berusaha menghentikan meteor yang ternyata merupakan misi utamanya kali ini, yaitu menghentikan hantaman meteor. Akan tetapi ketika ia ingin menggunakan barrier capsule untuk menghalau benda langit itu, Nox lagi-lagi muncul memperingatkannya akan bahayanya menggunakan kekuatan mimpi terutama capsule. Di sana Nox lantas menembak Baku yang sudah ia duga akan menggunakan barrier capsule untuk menangkis serangannya. Namun karena tembakan Nox, capsule itu terlepas dari tangan Baku dan dari benda itu sempat muncul sebuah energi hitam misterius yang akhirnya kembali masuk ke dalam capsule tersebut. Walau Baku sudah melihatnya, sayangnya ia belum tahu apa-apa terkait semua itu.
Bertepatan dengan itu, meteor pun akhirnya jatuh menghantam sebuah bangunan di kota bersamaan dengan menghilangnya Nox dari sana. Ternyata hantaman meteor itu pun hanyalah permulaan. Sebab ada meteor yang lebih besar sedang mendekati bumi. Dan jika meteor itu sampai jatuh ke bumi, maka dipastikan manusia akan mengalami kepunahan. Dan meteor itu diprediksi akan tiba dalam waktu 2 hari. Karena hantaman meteor sebelumnya menciptakan lubang besar, maka di dunia nyata pun juga muncul hal serupa namun tak diketahui apa penyebabnya. Mengetahui hal tersebut, tentu Fujimi mengkategorikan kasus itu sebagai black case yang harus ia selidiki sebab kejadian itu juga berkaitan dengan mimpi Baku. Seperti biasa, Baku pun berencana menemukan pemilik mimpi dan letak pintu hatinya untuk memecahkan kasus itu. Selain itu, di sana Baku melaporkan pada Fujimi bahwa mantan stafnya yang menghilang di dunia nyata itu ternyata kini sudah bergabung menjadi agen Nightmare dengan nama Nox. Mendengar hal itu, Fujimi pun tak ingin percaya Odaka bisa berkomplot dengan Nightmare. Sebab yang ia ketahui, Odaka sangat membenci kejahatan. Ternyata Odaka pun lebih dahulu mengetahui tentang Nightmare bahkan sebelum Fujimi percaya. Diketahui pada 3 tahun yang lalu, Odaka yang masih bekerja bersama Fujimi berusaha memberitahu karakter Nightmare yang ia lihat di mimpinya pada Fujimi. Namun sayangnya kala itu Fujimi belum percaya dan menganggap itu semua hanyalah imajinasi alam bawah sadarnya saja. Karena tak ingin memaksakan apa yang ia percaya, Odaka akhirnya hanya bisa berharap tak ada orang lain yang mengalami mimpi buruk seperti dirinya. Untuk itu ia bertekad tak akan membiarkan Nightmare merusak mimpi orang lain. Dan karena alasan itu juga Fujimi tak mau percaya Odaka memihak pada Nightmare meski Baku terus meyakinkannya terkait pertemuannya dengan Nox yang sangat mirip dengan Odaka. Dengan perasaan kesal, Fujimi lantas segera mengajak Nasuka pergi menyelidiki kasus itu ke Cosmos Space sebelum meteor itu jatuh ke bumi. Sesampainya mereka di sana, ia berniat segera menemukan pemilik mimpi berharap meteor itu bisa segera dihentikan sebelum menghantam bumi. Namun Nasuka yang melihat sikapnya merasa Fujimi seperti menyesal dulu tak percaya pada cerita Odaka tentang Nightmare. Hingga hal itu membuatnya kini merasa bersalah setelah Odaka menghilang. Dan ternyata dugaan Nasuka itu benar. Meski begitu, untuk menenangkan hati rekannya, Nasuka juga berkata bahwa ia yakin Odaka masih hidup dan berada di suatu tempat di mana tubuhnya kemungkinan tertidur sedangkan jiwanya terjebak di dalam mimpi buruk. Mendengar ucapan itu sontak membuat Fujimi merasa jangan-jangan Nasuka sudah percaya pada ia dan Baku terkait Nightmare dan dunia mimpi. Meski awalnya merasa aneh, namun ternyata Nasuka mengaku mulai percaya dengan semua itu setelah ia melihat sendiri kejadian aneh yang sebelumnya terjadi di Black Case yang mereka tangani. Sehingga karena itu ia berpikir jika Black Case bisa menghancurkan umat manusia, maka mereka harus segera menghentikannya. Sementara di Zetsurum, Baku masih kepikiran tentang perkataan Nox terkait Capsum sebelumnya. Meski begitu, Baku merasa membutuhkan kekuatan lebih untuk misi kali ini. Karena itu ia pun mengabaikan pikirannya dan mulai gacha Capsum dan berharap mendapatkan Capsum langka. Namun sayangnya harapan itu pun pupus karena ternyata bahkan tak ada satupun Capsum yang muncul dari mesin itu. Di sana Zero berkata tak semua apa yang Baku inginkan bisa terjadi meski keberadaan ruangan itu pun adalah perwujudan dari alam bawah sadarnya. Termasuk Capsum yang menurutnya berkaitan dengan kondisi hatinya. Dan karena Capsum tak muncul, maka Zero meminta Baku berusaha dengan kekuatannya sendiri untuk saat ini. Sebagai langkah pertama, ia pun mencari pemilik mimpi yang ia duga adalah anak kecil bernama Ishii Seiya. Ketika menemui anak itu, Seiya ternyata sedang dibully karena memberitahu teman-temannya terkait ancaman meteor sebelumnya yang tentu tak mereka percayai. Di pertemuan mereka itu, meski awalnya Seiya tak mengenali Baku, namun setelah ia ditolong dari kecelakaan dan mendengar kata-kata motivasi darinya, Seiya akhirnya ingat bahwa ternyata Baku adalah orang yang muncul di mimpinya. Namun karena menolong orang di dunia nyata, Baku lagi-lagi mengalami kesialan hingga membuatnya pingsan. Beruntungnya Minami segera datang dan berhasil membuatnya tersadar kembali. Setelah mendengar kata-kata meteor dari Minami, lantas membuat Seiya meyakinkan mereka bahwa meteor benar-benar akan segera menghantam bumi sesuai dari informasi yang diumumkan Pusat Antariksa Cosmo. Dan Seiya mengaku tahu banyak tentang itu karena ia sangat menyukai antariksa dan astronomi meski ia pesimis bisa menjadi seorang astronot. Namun Baku yang mendengar impiannya meyakinkan anak itu bahwa tak ada yang mustahil di dunia itu termasuk mimpi Seiya meski dengan keterbatasannya. Mendengar itu, Seiya kembali bersemangat dan mengaku pernah ke planetarium yang berada di dekat Pusat Antariksa Cosmo. Sejak itulah ia menjadi sangat suka dengan hal-hal yang berkenaan dengan luar angkasa. Mendengar kesaksian itu, Baku pun menduga jangan-jangan letak pintu hatinya berada di planetarium. Tanpa basa-basi, ia pun segera bergegas pulang untuk tidur agar bisa menyelidikinya ke sana. Sementara ketika Baku tidur, Minami yang masih penasaran dengan rahasia negara sebelumnya akhirnya memberanikan diri membuka lemari pakaian Baku sehingga ia pun menemukan pintu masuk ke Zetsurum. Terungkap sebelumnya ternyata Zero sengaja menahan Capsum selanjutnya dengan alasan yang belum diketahui. Dan setibanya Minami di Zetsurum, ia pun bertemu dengan Zero. Meski cukup terkejut, namun Minami tetap tenang dan berharap Zero memberikan penjelasan terkait semua itu. Dan saat itu yang bisa Zero jelaskan adalah kakaknya saat ini sedang menjalankan misi yang sangat rahasia. Sementara itu di dunia mimpi, Baku segera mengajak Nemu ke planetarium untuk mencari pintu hati Seiya.
Namun sayangnya sebelum mereka menemukannya, beberapa serpihan meteor dengan cepat jatuh ke bumi sebelum meteor utamanya. Karena sadar akan bahayanya, Baku pun bergegas untuk mengatasinya. Namun di sana lagi-lagi Nox muncul menghadang Baku. Di sana Nox heran mengapa Baku terus saja mengabaikan peringatannya. Namun Baku berdalih bahwa ia hanya menjalankan misi yang diberikan kepadanya saja sebagai agen. Karena jawaban itu, di sini Nox mengajak Baku untuk berpikir tentang keanehan organisasi Code yang menugaskan misi dengan ancaman besar kepada orang biasa seperti dirinya. Namun di sini Baku merasa hal itu tidaklah aneh, sebab Code sendiri menurutnya adalah organisasi yang lahir dari mimpinya. Namun Nox berkata bahwa sebenarnya organisasi Code tak hanya ada di dunia mimpi, melainkan juga benar-benar ada di dunia nyata bahkan jauh sebelum Baku dilahirkan. Mendengar hal itu sontak membuat Baku terkejut. Melihat respon Baku, Nox pun kesal sebab ternyata Baku tak tahu apa-apa terkait organisasi yang ia ikuti. Dan untuk memberinya pelajaran, Nox pun henshin menggunakan Night Invoker sebelumnya dan Eraser Capsule untuk menjadi Nox Knight. Tak mau kalah, Baku pun berusaha menghadapinya dengan wujud Kamen Rider Zetsu. Namun di pertarungan itu Zetsu pun cukup dibuat kewalahan. Bahkan ketika ia ingin menggunakan Barrier Capsule lagi, Nox menembak Capsule itu hingga hancur, sehingga energi hitam misterius sebelumnya muncul lagi dan menyerang Zetsu. Hal itu pun membuat Baku kebingungan terkait makhluk apa itu sebenarnya. Namun di sana Nox memanggilnya dengan sebutan Nightmare sambil terus menyerangnya menggunakan Breakdown Blaster. Dan setelah mengerahkan Breakdown Cannon, energi hitam itu pun musnah. Usai pertarungan, Nox berkata bahwa Capsule bisa mewujudkan mimpi buruk dan itulah kebenarannya. Dan di sini episode 12 pun selesai. Setelah Nox mengalahkan energi Nightmare dari Capsule Barrier, ia pun berpesan pada Baku bahwa jika Baku tak ingin melihat mimpi buruk lagi, maka ia meminta Baku membuang drivernya lalu bangun dari mimpi tersebut. Namun setelah memikirkannya, Baku merasa hal itu tak mungkin ia lakukan, sebab ia harus menghentikan meteor demi melindungi mimpi Seiya. Tetapi Nox menilai Baku orang yang keras kepala. Karena ucapannya tak diindahkan, Nox lantas mengerahkan kekuatan Eraser Capsule dan menghajar Zetsu hingga serangannya itu membuat semua Capsule Baku kehilangan kekuatannya. Dengan menghilangnya semua kekuatan Capsule-nya, Nox berharap Baku tak lagi henshin dan ikut campur pada dunia mimpi karena ia tak punya lagi kekuatan. Sementara itu meteor akhirnya menghantam Cosmos Space Discovery Center, namun Baku tak bisa menghentikannya sebab semua kekuatannya telah menghilang. Usai kejadian itu, Baku tak menyangka bahwa ternyata ada orang lain yang memiliki kemampuan lucid dream yang lebih kuat darinya. Padahal sebelumnya ia merasa hanya ia seorang agen yang tak terkalahkan. Namun semua asumsinya itu ternyata salah besar. Seketika itu juga Baku akhirnya terbangun dari tidurnya dengan rasa bersalah karena belum bisa melindungi impian Seiya. Sementara di dunia nyata, Cosmos Space diberitakan telah hancur karena sesuatu yang tak diketahui. Hanya saja beruntungnya tak ada korban jiwa di insiden hancurnya bangunan tersebut. Mengetahui berita itu, Fujimi lantas marah pada Baku karena sebentar lagi meteor yang sesungguhnya akan segera menghantam bumi. Sedangkan Baku belum juga bisa mengalahkan Nightmare di dunia mimpi. Sayangnya di sana Baku hanya bisa meminta maaf atas hal itu. Akan tetapi ucapannya itu malah semakin membuat Fujimi kesal sebab kata-katanya itu tak bisa memperbaiki keadaan. Padahal ia mengetahui bahwa Baku sudah bertemu pemilik mimpi. Namun Asuka yang tak tega pemuda itu terus disalahkan lantas meminta rekannya tak menyalahkan Baku. Sebab ia menilai Baku hanyalah manusia biasa yang kebetulan terlibat dan punya kemampuan masuk ke mimpi orang lain. Fujimi pun mengaku sudah tahu hal itu. Hanya saja tak ada orang lain yang bisa mengalahkan Nightmare di dalam mimpi selain Baku. Maka dari itu ia hanya bisa berharap pada pria itu. Saat perdebatan di antara mereka terjadi, Baku akhirnya angkat bicara dengan mengatakan bahwa semua usahanya gagal karena campur tangan Odaka. Dan ia pun menyalahkan pria itu. Sayangnya Fujimi yang mendengarnya malah semakin kesal pada Baku. Sebab Odaka yang ia kenal tak mungkin berbuat seperti itu. Namun Baku merasa berarti Fujimi yang tak kenal dengan sosok atau kepribadian Odaka yang sebenarnya. Sontak ucapan itu membuat Fujimi berpikir dan merasa bersalah karena terlalu mengandalkan orang seperti Baku. Karena itu juga Fujimi akhirnya memutuskan untuk mengakhiri kerjasama mereka. Mengetahui keputusan sepihak itu, Nasuka pun mencoba menghentikan rekannya. Namun Fujimi mengabaikannya dan lantas pergi dari Zetsu Room tersebut. Mau tak mau Nasuka pun terpaksa ikut pergi. Dan di luar Nasuka bertanya apa rencana ia selanjutnya. Dan sayangnya di sini Fujimi tak tahu harus berbuat apa karena ia tak punya kemampuan masuk ke mimpi orang lain dan mengalahkan Nightmare. Karena begitu maka Nasuka punya ide untuk menyelidiki lukisan Odaka yang berkaitan dengan rahasia negara sebelumnya. Ia merasa dengan begitu mereka bisa melacak keberadaan Odaka. Beruntungnya Fujimi setuju dan mereka akhirnya memulai investigasi. Di sisi berbeda, Zero merasa Baku telah gagal sebagai agen, sebab ia menilai Baku tidak cukup cerdas dalam menjalankan misi. Dan di sana Baku pun menjawab bahwa hal itu wajar saja karena ia hanyalah orang biasa.
Terlebih lagi Baku tak pernah mendapat pelatihan khusus agar bisa menjadi agen yang sempurna. Karena itu di mimpi sebelumnya ia gagal menghentikan meteor yang menghancurkan Cosmospace. Melihat sikap Baku, Zero sadar pemuda itu kehilangan kepercayaan diri sehingga ia merasa salah mempercayai orang untuk tugas itu. Tak lama berselang ia menelpon Baku dan mengajaknya bertemu. Dengan perasaan bersalah Baku akhirnya menemui anak tersebut. Tak diduga di sana Seiya berkata bahwa ia menceritakan tentang Baku pada ibunya. Dan karena kata-kata penyemangat darinya, Seiya akhirnya berterima kasih pada Baku. Sebab karena kata-kata tersebut, Seiya semakin bersemangat dan optimis untuk tetap mencintai luar angkasa lebih dari siapapun. Mendengar ucapan itu lantas sedikit membuat Baku lega. Bahkan anak itu juga balik menyemangati Baku yang hampir putus asa terkait mimpinya yang ingin menjadi agen mata-mata. Dan ketika mengantarkan Seiya pulang, Baku akhirnya tahu bahwa ternyata usaha keluarga anak itu mengalami kebangkrutan sejak orang tua Seiya sakit. Dan dari sana juga Baku akhirnya sadar akan sesuatu. Di perjalanan pulang Baku bertemu dengan adiknya Minami. Namun di sana Minami berpura-pura belum tahu terkait Zetsurum sebelumnya, sehingga ia bersikap biasa saja pada Baku. Akan tetapi di sana Baku tiba-tiba berkata padanya bahwa ia akan berusaha lebih keras lagi agar jadi kakak yang bisa diandalkan dalam hal apapun. Mendengar hal demikian lantas mengingatkan Minami pada perkataan Zero yang memberitahunya bahwa kini Baku sedang menjalankan misi rahasia. Karena itu Minami lantas berpesan padanya agar tak memaksakan diri terlebih lagi pada hal-hal yang berbahaya. Malam harinya Baku kembali ke dunia mimpi dan segera mengajak Nemu ke kediaman Seiya. Sebab ia merasa bahwa pintu hati Seiya ada di sana. Sebab anak itu sempat putus asa karena ia sadar untuk menjadi astronot ia membutuhkan uang yang banyak. Sementara itu usaha keluarganya telah bangkrut dan Baku menduga hal itulah yang sempat membuat anak itu tak yakin pada impiannya. Dan rasa putus asa itulah yang memunculkan meteor untuk menghancurkan impian Seiya. Sesuai dugaan Baku di restoran keluarga itu akhirnya ia dan Nemu menemukan pintu hati Seiya. Di mana di sana ia mendapati bahwa ternyata nightmare yang mereka cari ternyata adalah meteor itu sendiri. Dan untuk menangani meteor itu Baku akhirnya kembali ke Zetsurum untuk gacha Capsem. Sebelum gacha Baku pun mengingat perkataan Zero yang berkata bahwa ruangan itu tercipta dari alam bawah sadarnya. Begitu juga dengan mesin Capsem yang terkoneksi dengan hati Baku. Karena ucapan itu juga Baku akhirnya berkonsentrasi menyatukan hati dan pikirannya agar tercipta Capsem yang sesuai harapannya yang tak lain yaitu Capsem yang berisi kekuatan untuk mewujudkan mimpi. Sesuai harapan Baku di sana akhirnya ia pun mendapatkan Capsem Gravity. Singkat cerita ketika Baku akan menghadapi nightmare itu Nox lagi-lagi muncul untuk menghalangi aksi Baku yang dinilai masih keras kepala. Tak buang waktu keduanya kemudian henshin secara bersamaan dan lantas memulai pertarungan mereka. Di pertarungan kali ini Baku pun membuktikan tekadnya dan berusaha memberitahu Nox bahwa tak ada mimpi yang mustahil untuk diwujudkan selama mereka yakin dan terus berusaha. Sebelum nightmare meteor itu menghantam bumi, Baku akhirnya memojokkan Nox selalu berencana menggunakan gravity capsule-nya untuk memanipulasi gravitasi dan mengalahkan monster itu. Tekadnya sudah bulat maka Nox hanya berpesan padanya untuk bersiap merasakan akibat kengerian dari capsule. Seketika itu juga Baku melesat keluar angkasa dan mengerahkan serangan pamungkasnya sekuat tenaga hingga monster itu bisa dikalahkan menggunakan Rider Kick. Setelah nightmare hancur, Baku pun membuka black hole agar monster itu terserap ke sana. Akan tetapi karena kehabisan tenaga, Zetsu tiba-tiba tak sadarkan diri, sehingga hal itu membuatnya ikut terserap masuk lubang hitam itu. Hal itu sontak membuat Nemu dan Nox cukup terkejut. Tak berselang lama Zero menghampiri Nox dan menyebut namanya dengan sebutan Agen Number 4. Mengira Zero tega mengorbankan Baku untuk misi itu lantas semakin membuat Nox yakin bahwa Code memanglah organisasi yang busuk. Dikatakan seperti itu sayangnya Zero tak mau ambil pusing dan memutuskan segera pergi dari sana. Sementara keesokan harinya Seiya akhirnya bisa mematahkan ejekan temannya yang sempat ingin mencemooh impiannya lagi. Sedangkan Minami sangat panik mengetahui Baku tak bisa dibangunkan dari tidurnya padahal jam sudah menunjukkan pukul 9.30. Maka dari itu ia lantas ke Zetsurum untuk menanyakannya pada Zero. Dan di sana Zero pun berkata bahwa kakaknya sedang mengalami mimpi buruk yang panjang. Namun lebih detailnya Zero bersedia memberitahu Minami dengan syarat ia tak menceritakan informasi itu pada orang lain. Sebab jika itu terjadi maka terpaksa mereka harus menghabisi Minami. Baku yang terserap ke black hole akhirnya sampai di dalam alam bawah sadar mimpi buruknya sendiri. Dan di sana ia pun kembali bertemu dengan Nemu yang juga merupakan bagian dari mimpinya itu. Di pertemuan itu Nemu pun memuji Baku yang bisa menciptakan black hole sebelumnya dan mengalahkan monster meteor. Meski di satu sisi Baku harus mengorbankan dirinya terserap ke lubang hitam tersebut. Walau begitu namun berkat Baku umat manusia selamat dari kepunahan.
Di tengah perbincangan mereka, Zero tiba-tiba menelpon dan memberitahu Baku terkait misi selanjutnya yang ternyata adalah menghabisi musuh, yaitu Nox. Awalnya Baku sebenarnya masih bingung terkait identitas Nox sebenarnya dan bertanya-tanya mengapa pria itu juga bisa menggunakan Capsem. Namun sayangnya di sana Zero tak mau menjelaskan pada Baku, namun ia hanya meminta Baku fokus saja pada misi yang diberikan padanya. Mendengar perintah itu lantas membuat Baku semakin penasaran dan bingung mengapa Nox harus dihabisi dan apa sebenarnya yang disembunyikan Zero dan organisasi Code. Ketika hatinya bingung dan ragu, tiba-tiba tempat mereka berpijak mulai runtuh. Dari kejadian itu Baku akhirnya sadar dan merasa jangan-jangan saat itu ia sedang diuji oleh hatinya sendiri, di mana tempat itu sendiri merupakan visualisasi dari kondisi hatinya. Sementara ia sendiri masih terus kepikiran dengan perkataan Nox terkait kekuatan Capsem yang berisi nightmare dan bisa mewujudkan mimpi buruk. Sedangkan di dunia nyata Minami sangat khawatir pada kakaknya yang belum juga bisa dibangunkan dari tidurnya. Sehingga karena itu ia bertanya-tanya kapan kakaknya akan terbangun. Di sini Zero berkata bahwa Baku memang butuh waktu untuk itu. Namun ia yakin jika sudah waktunya Baku akan terbangun dengan sendirinya. Di sana Minami tak pernah menyangka kakaknya memiliki kemampuan masuk ke mimpi orang lain dan menjadi agen rahasia. Zero menjelaskan bahwa sebagai agen Baku memang memiliki tugas melindungi manusia dari mimpi buruk. Sedangkan di tengah perasaan dilemanya, tiba-tiba Nemu bertanya pada Baku terkait kapan Baku mengalami mimpi buruk pertamanya. Di sana Baku akhirnya bercerita bahwa saat ia masih SD Baku pernah disambar petir. Dan sejak saat itulah Baku mulai bermimpi buruk. Diketahui saat Baku kecil ia pernah mengikuti bimbel yang jika ia pikir sekarang itu adalah bimbel yang aneh. Di mana kala itu ia dimasukkan ke kelas khusus bersama beberapa anak lainnya lalu diperintahkan untuk tidur. Lalu saat bel berbunyi mereka kembali bangun dan memulai pelajaran dengan dibimbing oleh seorang guru yang ternyata adalah Hodaka Kensei. Dan sosok gurunya itu sendiri ternyata baru Baku sadari saat itu juga. Menyadari ada sebagian ingatannya yang hilang sontak membuat Baku terkejut. Di sisi berbeda, di dunia nyata ternyata tubuh asli Nox atau Hodaka Kensei di dunia nyata juga masih tertidur. Namun jiwanya di dunia nyata berencana untuk keluar dari mimpi buruk yang ia alami tersebut. Untuk itu ia pun pergi ke sebuah bangunan untuk menemui nightmare yang diduga menjadi penyebab dirinya belum bisa kembali ke dunia nyata. Setelah Henshin di sana ia memburu nightmare tersebut. Meski berhasil menembaknya, namun sayangnya nightmare itu bisa bertahan dan berkata tak akan pernah menghilang. Sehingga kejadian itu pun membuat Nox bertanya-tanya mengapa hal itu bisa terjadi. Hal itu ternyata bisa terjadi sebab jauh di dalam hatinya Nox dinilai sangat takut dengan nightmare tersebut meski Hodaka sendiri tak mau mengakui hal tersebut. Sedangkan di tempat berbeda berdasarkan penyelidikan Asuka dan Fujimi mereka tak juga menemukan titik terang terkait keberadaan Hodaka. Sehingga mereka merasa misi yang mereka lakukan kali ini akhirnya gagal. Karena sudah jam makan siang keduanya akhirnya memutuskan berpisah melanjutkan aktivitas mereka masing-masing. Namun tak diduga langit siang yang seharusnya terang tiba-tiba menjadi gelap. Dan hal itu tentu membuat mereka terkejut dan berspekulasi bahwa kejadian itu pasti adalah Black Case. Sementara di alam mimpinya ketika Baku melihat masa kecilnya, ia akhirnya sadar bahwa sebenarnya ia dan Nox atau Hodaka sudah saling kenal. Namun sayangnya Baku tak punya ingatan tersebut. Karena itu Baku semakin yakin bahwa ada seseorang yang menghapus sebagian ingatannya yang kemungkinan berkaitan dengan sesuatu yang sangat krusial atau penting. Meski ingatannya dihapus, namun Baku sangat yakin pada hatinya. Karena itu ia bertekad untuk menemui Nox kembali untuk mencari tahu semua itu. Ketika ia kembali ke ingatan awalnya, Baku lantas mengambil Capsem kosong dan membulatkan tekad untuk mengatasi mimpi buruknya sendiri meski harus menggunakan kekuatan yang bisa mewujudkan mimpi buruk. Saat itu juga Baku dewasa menghampiri Baku kecil dan menguatkan hati serta pikirannya layaknya yang sebelumnya ia lakukan di depan mesin Capsem. Seketika itu juga petir yang menyambar Baku kecil muncul dan Baku dewasa menangkap kilatan listrik itu menggunakan Capsem kosong hingga Capsem itu terisi kekuatan Inazuma Plasma dari petir tersebut. Dan dengan menggunakan Capsem itu Baku mengajak Nemu keluar dari mimpi buruknya dan tiba di mimpi Hodaka Kensei. Hal itu bisa terjadi ternyata karena lokasi tersebut menyesuaikan dengan misi Baku kali ini. Tanpa buang waktu, Baku akhirnya pergi menemui Hodaka atau Nox yang masih berburu nightmare untuk bisa keluar dari mimpi buruknya sendiri. Dan ketika Nox melihat Baku di sana, ia pun sontak terkejut dan tak menyangka ia bisa keluar dari mimpi buruknya itu. Dan karena misi Baku kali ini adalah melenyapkan Nox, Baku akhirnya henshin ke wujud Inazuma Plasma dan langsung menghadapi Nox di hadapannya. Dan dengan form itu Baku mampu bergerak melampaui kecepatan suara dan cahaya, sehingga di sana Nox berhasil dibuat terpojok oleh serangan Plasma Thunder. Akan tetapi sayangnya Baku tiba-tiba kembali ke wujud manusia dan Nox menduga itu merupakan efek dari kekuatan mimpi buruk yang hanya akan menghancurkan diri Baku sendiri. Meski begitu namun Baku pun tak peduli.
Di sana ia langsung menghampiri Nox dan langsung bertanya terkait bimbel apa yang sebenarnya dahulu ia jalani. Mendengar pertanyaan itu, Nox pun akhirnya tahu kalau sebagian ingatan Baku akhirnya kembali. Selain itu di sana Baku juga bertanya padanya ingatan apa yang Nox hapus darinya. Dan Nox memberitahu bahwa yang dihapus adalah kegelapan yang sangat dalam. Sayangnya di sana Baku dan Nemu tak mengerti kegelapan apa yang sebenarnya ia maksudkan. Dan di sana lagi-lagi Nox berkata bahwa kode sebenarnya hanya menjadikan mereka korban eksperimen hingga suatu saat hidup mereka akan diubah menjadi mimpi buruk itu sendiri. Untuk itu Nox meminta Baku melindungi dirinya sendiri. Di sisi berbeda, Fujimi dan Asuka masih bertanya-tanya terkait fenomena sebelumnya. Karena menduga hal itu berhubungan dengan kasus Odaka, Fujimi akhirnya memutuskan mengajak Asuka menyelidiki titik asal cahaya. Karena ia merasa di balik bayangan nightmare, ia yakin pasti ada Odaka di sana. 16 jam kemudian Minami kembali menemui Zero untuk menanyakan kapan kakaknya akan bangun. Sebab ia sangat khawatir dan penasaran misi apa yang sebenarnya Zero beri padanya sehingga kakaknya tak kunjung sadar. Dan di sana Zero memberitahukan bahwa misi yang sedang Baku jalani saat ini adalah menghabisi musuh sampai ke akar-akarnya. Namun karena kesal, Minami pun lantas menampar Zero karena memberi misi yang membahayakan kakaknya. Sebab ia sangat takut kehilangan Baku yang dinilai sangat baik dan lebih mengutamakan menolong orang lain. Di sana Zero memberitahukan bahwa misi yang Baku jalani juga berkaitan untuk menolong orang lain. Demi tujuan besar Baku harus menerima misi kotor sebab itulah dunia agen yang sebenarnya yang sangat Baku cita-citakan. Dan di sini film pun bersambung. Setelah mendengar kata-kata dari Nox sebelumnya, akhirnya Nemu mengerti apa yang harus ia lakukan di dunia itu. Sementara Baku yang penasaran dengan perkataan Nox juga langsung pergi menemui Zero untuk bertanya tentang apa sebenarnya organisasi Code serta apa tujuan mereka memanfaatkan para agen. Mendengar pertanyaan itu, Zero langsung sadar bahwa Nox berusaha mempengaruhi Baku. Namun tanpa ragu di sana Zero lantas menjawab bahwa tujuan utama Code adalah perdamaian dunia. Lebih jelasnya ia pun mengatakan bahwa misi seorang agen tidaklah pasti, sehingga terkadang mereka juga harus menjalankan misi yang kotor. Selain itu, Zero juga memberitahu bahwa Nox sebenarnya dulu juga merupakan seorang agen Code dengan nama Code Number 4. Namun kini ia telah membelot dan bergabung dengan Nightmare dengan tujuan menghancurkan dunia. Maka dari itu Zero meminta Baku tak terpengaruh oleh kata-katanya. Mendengar peringatan itu dari Zero lantas membuat Baku dilema terkait kebenaran di antara keduanya. Di sisi lain, Nox yang masih mengalami mimpi buruk akhirnya tiba di sebuah tempat yang merupakan bagian kenangan mimpi buruknya saat ia masih menjadi agen Code. Di mana kala itu saat Nox atau Odaka berada dalam situasi terpojok, pihak Code tak bersedia memberikan bantuan. Sehingga karena itu Odaka merasa bahwa dirinya sudah tak dibutuhkan lagi atau memang sengaja ingin disingkirkan. Dan ketika Odaka putus asa, Shadow Nightmare muncul dan kemungkinan perasaan itu yang akhirnya memicu Odaka tak bisa keluar dari mimpi buruknya sendiri. Kembali ke Zetsu Room, di sana Zero mengungkapkan bahwa organisasi sebenarnya punya kepentingan sendiri yang terkadang membuat para agen harus mengesampingkan nyawa manusia termasuk nyawa mereka sendiri. Dari sana Baku menyadari bahwa berarti para agen hanyalah bidak yang harus patuh pada perintah organisasi. Namun meskipun aturan berkata demikian, Baku percaya bahwa misi sejati seorang agen adalah melindungi orang yang menderita dan memberantas kejahatan dengan cara yang cerdas dan berkelas. Sebab ternyata agen seperti itulah yang ia impikan selama ini. Mendengar pernyataan itu, Zero pun mengungkapkan bahwa ia tak akan menentang pemikirannya itu. Untuk itu di misi kali ini Baku bertekad untuk menyelesaikannya dengan caranya sendiri. Dengan tekadnya yang kuat itu, Baku pergi ke mesin gacha dan akhirnya mendapatkan lagi capsum-capsumnya yang sempat dihapus oleh Nox sebelumnya. Melihat semua itu, Zero pun lantas takjub dan merasa sepemikiran dengan Baku. Karena itu Zero akhirnya memberikan capsum yang sempat ia tahan, di mana capsum itu berguna untuk mengupgrade kekuatan Zetsu yang juga menjadi sumber Zero Rider. Sebelum Baku mencari Nox kembali, Zero berpesan padanya agar tak membuat Minami khawatir. Dari pesan tersirat itu Baku sadar berarti ia harus sesegera mungkin menghabisi Nox. Di sisi berbeda, Fujimi dan Asuka yang masih menyelidiki fenomena sebelumnya mencoba bertanya pada seorang ibu dan anak yang ternyata juga menyaksikan percikan cahaya misterius di langit. Dari pengakuan mereka, Fujimi semakin yakin bahwa semua itu pasti ulah Nightmare. Lalu di alam mimpinya, Nox kebingungan terkait bagaimana cara untuk menghabisi Shadow Nightmare agar dirinya bisa kembali terbangun di dunia nyata. Tak lama berselang, Nemu pun muncul. Melihat sikapnya yang ketakutan, Nemu langsung tahu bahwa berarti Nox takut pada kegelapan. Baik kegelapan dalam arti yang sebenarnya maupun kegelapan organisasi yang telah mengkhianatinya. Mendengar pernyataan itu lantas membuat Nox marah. Namun Nemu hanya berpesan bahwa seharusnya Nox tak berada di sana. Tak lama kemudian Baku kembali dan akhirnya ia dan Nemu menemukan pintu hati Nox atau Odaka Kensei yang tersembunyi di sebuah tempat yang gelap. Mereka sadar hal itulah yang menyebabkan mimpi tak berujung yang dialami oleh Odaka.
Sementara itu di Zetsu Room, Zero merasa bahwa Baku adalah satu-satunya agen yang tak pernah mengecewakan dirinya. Di tempat sebelumnya, setelah Baku memasuki pintu hati Odaka yang sudah terbuka, di sana Odaka muncul dan menyerang Baku agar ia keluar dari mimpinya itu. Sayangnya Baku tak mau sebab hal itu merupakan bagian dari misi yang sudah diperintahkan kepadanya. Di sini Nemu awalnya mengira Baku akan kembali bertarung dengan Nox seperti sebelumnya. Namun ternyata tujuan Baku ke sana bukanlah untuk bertarung dengan Nox, melainkan Nightmare yang menjadi penyebab Nox tak bisa terbangun dari mimpinya itu. Sesuai target Baku, Shadow Nightmare akhirnya muncul lagi. Sebelum bertarung, Baku berusaha menyadarkan Nox bahwa setiap orang pasti punya hal yang paling mereka takuti. Namun Baku ingin Nox ingat bahwa tak ada mimpi yang tak berujung. Seketika itu juga Baku Henshin Kojut Inazuma Plasma Form dan memulai pertarungannya dengan Nightmare itu. Pertarungan Zetsu dengan monster itu membuat langit di dunia nyata memancarkan percikan listrik yang membuat Fujimi dan Asuka menyadari sesuatu sedang terjadi. Sehingga mereka pun mengikuti ke lokasi kilatan itu muncul. Sementara Zetsu yang berhasil memojokkan monster lagi-lagi merasakan batas penggunaan Capsem Inaza itu. Sehingga Nightmare yang menyadarinya lantas menggunakan kesempatan itu untuk menyerang Nox. Namun beruntungnya dengan cepat Zetsu segera menggunakan Capsem Barrier untuk melindunginya. Setelah itu Zetsu terpaksa berganti-ganti Capsem untuk mengimbangi kemampuan Nightmare itu. Setelah membuatnya terpojok lagi, Nightmare itu tiba-tiba mengubah tubuhnya menjadi kabut hitam. Sedangkan Baku kembali ke wujud Inazuma sehingga kilatan listrik kembali muncul di lokasi Fujimi dan Asuka berada. Saat efek penggunaan Capsem Plasma kembali terjadi, Baku pun lantas menggunakan Capsem Booster yang diberikan Zero sebelumnya sehingga di sana Form itu mengalami upgrade kekuatan. Dengan kecepatan pergerakan yang semakin meningkat, Zetsu mengerahkan serangan pamungkas dan akhirnya Nightmare tersebut berhasil dikalahkan. Dengan begitu Odaka terbebas dari mimpi buruknya. Usai pertarungan, Baku menemui Nox dan bertanya mengapa Nox sebelumnya hanya memperingatkan Baku padahal ia punya kesempatan untuk menghabisinya. Dan di sini Nox mengaku bahwa ia hanya benci pada organisasi Code bukan pada agennya. Hanya saja terkadang ia mengaku ikut kesal dengan agen yang bodoh dan tak tahu apa-apa. Usai kejadian itu Nox pun membuang cincinnya dan akhirnya kembali terbangun dari tidurnya, begitu juga dengan Baku. Melihat kakaknya bangun, Minami pun lantas marah karena Baku telah membuatnya khawatir. Namun ketika di sana Baku melihat pintu lemarinya yang terbuka sehingga ia yakin berarti Minami sudah tahu semuanya dari Zero. Karena tak lagi bisa mengelak, maka Baku pun meminta maaf pada Minami karena tak berterus terang selama ini bahwa dirinya adalah agen rahasia. Di sini Minami yang sudah paham lantas tak marah. Hanya saja ia meminta agar kakaknya itu tak memaksakan diri. Tentu saja hal itu membuat Baku speechless. Sementara Fujimi yang menduga Baku telah berhasil mengalahkan Nightmare bergegas pergi ke sebuah rumah yang tadinya tak terlihat. Karena yakin Odaka ada di sana, maka mereka pun lantas mencarinya di rumah tersebut. Namun di sana Odaka malah menodongkan pistolnya ke arah Fujimi lalu pergi sehingga Fujimi tak sempat bertanya dan mengetahui alasannya menghilang selama ini. Lalu di sebuah tempat misterius terlihat tanaman bunga yang dihiasi banyaknya kupu-kupu Nightmare. Di mana tak lama kemudian Nox muncul dengan cincin baru dan menemui seorang wanita yang ia panggil The Lady. Kepada wanita itu Nox bercerita bahwa ia belum tahu batas antara mimpi dan kenyataan. Namun wanita tersebut berkata bahwa lambat laun ia akan terbiasa. Terungkap tujuan wanita itu ternyata ingin membuat dunia di mana organisasi Code ada. Dan di sana film pun selesai. Di misi selanjutnya Baku masuk ke mimpi seorang penggemar Nemu. Di mimpi tersebut ia diberitahu bahwa Nemu tiba-tiba diculik saat pertunjukan Nemu akan digelar. Karena insiden demikian acara itu pun dihentikan. Setelah berkenalan dengan gadis penggemar Nemu di sana, Baku lantas memutuskan untuk menyelidiki dan menemukan Nemu. Sesuai dugaannya, pelaku dari penculikan tersebut ternyata memanglah Nightmare. Namun ketika ia berusaha mengejar monster itu, Baku pun kehilangan jejak hingga tiba-tiba ia bertemu dengan Zero yang berkata bahwa Baku telah mengkhianati organisasi. Sebab Zero menilai Baku telah mengabaikan perintah untuk menghabisi Nox dan hanya mementingkan keegoisan dirinya sendiri sehingga Nox kabur. Mendengar pernyataan itu, Baku pun berdalih bahwa yang ia lakukan cukup adil. Sebab organisasi Code juga hanya memanfaatkan para agen sebagai pion yang bisa dibuang kapan saja. Karena itu ia lantas bertanya terkait apa sebenarnya yang disembunyikan oleh mereka. Sayangnya Zero berkata bahwa rahasia itu tak bisa ia beritahu kepada orang lain, kecuali kepada para agen yang benar-benar bisa dipercaya. Mengetahui dirinya berarti tak dipercaya, maka Baku akhirnya memutuskan untuk menyelidikinya sendiri dan tak butuh bantuan Zero. Karena pernyataan itu, Baku pun lantas dilemparkan dari ketinggian hingga membuatnya terbangun dari mimpi itu.
Menyadari pintu lemarinya terbuka, Baku lantas buru-buru ke sana. Dan sesampainya di dalam, Baku mendapati Fujimi dan Asuka sedang dijamu oleh Minami yang sudah tahu ruangan itu dan pekerjaan kakaknya. Setelah mengetahui pekerjaan Baku sangat penting, maka Minami berniat menjadi manajernya. Namun Baku menolak sebab Minami punya pekerjaan utama yang jauh lebih penting dari itu. Akan tetapi Minami merasa itu tak masalah sebab saat ini ia lagi senggang karena komedian yang ia handle sedang menghilang. Walau begitu, namun Minami yakin nantinya ia pasti akan kembali dengan sendirinya. Setelah itu Fujimi bercerita bahwa ia juga telah kehilangan Odaka yang sebelumnya sudah terbangun. Dan ia pun juga sudah tahu kalau yang membuat Odaka terbangun adalah Baku. Baku pun mengiyakan hal tersebut. Sebab sebelumnya Baku telah masuk ke mimpinya dan berhasil mengalahkan Nightmare yang ada di sana. Selain itu faktanya Odaka dahulu ternyata mantan agen Code. Mendengar hal itu lantas membuat Fujimi cukup terkejut. Di tengah percakapan mereka, Nasuka dan Minami memaksa keduanya saling meminta maaf satu sama lain. Karena Fujimi sebelumnya telah bersikap berlebihan pada Baku hingga memutuskan kerjasama mereka. Sementara Baku juga menjelek-jelekan Fujimi di belakangnya. Karena sudah berbaikan, maka Nasuka berharap mereka bisa saling berbagi informasi lagi. Lalu Baku bercerita bahwa misinya kali ini adalah menemukan Nemu yang hilang. Namun ia mengaku belum menemukan si pemilik mimpi sebab fans Nemu sangat banyak. Sedangkan pihak Fujimi juga memberitahukan bahwa mereka juga sedang menyelidiki sebuah black case. Sebelum bercerita, Fujimi dan Asuka meminta Minami merahasiakan informasi dari mereka kepada orang lain. Dan Minami pun setuju akan hal itu. Baru-baru ini mereka sering mendapat laporan terkait penampakan motor tanpa pengendara setiap tengah malam. Dan setelah Baku melihat motor yang tertangkap kamera, ia sadar bahwa motor itu persis dengan motor yang dikendarai Nightmare di dunia mimpinya. Menyadari misi Baku ternyata berkaitan dengan penyelidikan mereka, Fujimi pun sangat senang. Sementara itu The Lady memerintahkan Nox untuk menangkap seseorang dengan bantuan Capsem buatannya yang sudah disisipkan energi Nightmare, hingga membuat item itu menjadi Shadow Capsem. Di sisi berbeda, setelah bertanya pada Pak Bijogi, Baku dan Minami pergi ke sebuah rumah sakit di mana 4 tahun yang lalu Nemu menghilang saat sedang dirawat di sana. Dan kedatangan mereka ke sana ternyata untuk menemukan si pemilik mimpi. Sebab fakta menghilangnya Nemu hingga kini sangat dirahasiakan oleh pihak tertentu termasuk rumah sakit itu. Tak berselang lama Baku bertemu dengan perawat di sana di mana ternyata gadis itu yang pernah ia temui di dunia mimpi sebelumnya yang juga merupakan penggemar Nemu. Saat itu juga Baku lantas menemuinya dan gadis itu pun sadar bahwa Baku adalah fans Nemu yang muncul di mimpinya. Setelah berkenalan secara langsung, Baku bertanya terkait kejadian menghilangnya Nemu di sana pada gadis itu. Dan di sana ia pun bercerita bahwa 4 tahun yang lalu ia tak tahu pasti siapa yang menculik Nemu. Hanya saja ia menyesal sebab merasa lalai dalam menjaga gadis itu hingga kejadian itu pun terjadi. Terlebih lagi pihak rumah sakit akhirnya memintanya merahasiakan semua itu dari orang lain. Dan karena itu ia merasa semakin bersalah karena tak dapat sharing informasi itu dengan orang lain untuk menemukan solusinya. Karena perasaan itulah ia kerap memimpikan Nemu yang diculik. Setelah penyelidikan itu, akhirnya kini Minami tahu lebih detail terkait pekerjaan yang kakaknya jalani untuk menolong orang lain. Sementara Baku juga paham perawat tadi cukup menderita dengan mimpi buruknya. Maka dari itu Baku berniat segera mengakhiri penderitanya itu. Lalu di perjalanan pulang itu Minami mendapat pesan aneh dan menyebalkan dari artisnya yang menghilang. Meski begitu ia tetap bersikap profesional dalam menjadi manajernya. Dari sana Baku sadar terkait hubungannya dengan Zero. Secara bersamaan Fujimi menghubunginya memberitahu terkait penampakan motor tanpa pengendara sebelumnya yang melintas di distrik Mikao. Karena itu Baku akhirnya segera pulang dan tidur untuk menemui Zero di Zetsurum. Sampainya di sana Baku mengaku sudah berusaha percaya pada pekerjaan agen yang ia jalani. Karena itu ia akan bertanggung jawab atas tugas sebelumnya yang belum ia kerjakan. Namun ia mengaku tak tahu kalau Code benar-benar ada di dunia nyata. Karena itu ia ingin Zero berjanji di mana jika misi kali ini berhasil, Zero harus memberitahukan rahasia Code padanya. Mengingat Baku sudah sejauh ini dan satu-satunya agen, maka akhirnya Zero mau berjanji. Namun Baku harus memastikan misi kali ini selesai sesuai perintah. Seketika itu juga Baku menaiki Zero untuk pergi ke lokasi Nightmare yang sudah diberitahu oleh Fujimi sebelumnya. Sesuai informasi di sana akhirnya ia bertemu dengan monster itu dan lantas memulai pertarungan. Setelah sempat terjadi kejar mengejar di antara mereka, akhirnya Zetsu berhasil memojokkan monster itu dan memintanya membebaskan Nemu. Sayangnya monster itu tak mau sebab Nemu kini sudah ada di dalam perutnya. Di sana lagi-lagi Nox muncul. Saat itu Zero meminta Baku mengejar Nightmare dan menyerahkan urusan Nox padanya. Saat Zetsu mengejar monster, maka saat itu juga pertarungan Zero dan Nox pun terjadi. Sebab Zero sadar bahwa kehadiran Nox di sana karena ia telah mengincarnya. Di pertarungan itu Zero dengan mudah menghajar Nox dan menjadikannya bulan-bulanan hingga Night Invoker-nya berhasil ia rebut. Akan tetapi Nox yang tak menyerah mengeluarkan Nox Driver dan Shadow Capsem yang membuat Zero terkejut sebab organisasi Code tak pernah menciptakan benda seperti itu.
Dengan driver dan Capsem itu, Nox pun henshin ke wujud Kamen Rider Nox dan berhasil melampaui kekuatan Zero. Di pertarungan itu keadaan pun berbalik dan Zero berhasil dibuat terpojok. Di sana Zero berpesan jika Nox menggunakan kekuatan seperti itu maka suatu saat ia akan ditelan oleh Nightmare. Sayangnya Nox tak peduli dan segera menghabisi Zero dan mencabut inti kekuatan dari robot itu. Dengan begitu Zero pun hancur seketika. Dan di sini film pun selesai. Setelah Zero dikalahkan, di tempat berbeda Baku masih mengejar-ngejar Nightmare yang menculik Nemu. Dan ketika berhasil membuat monster itu terdesak, tiba-tiba sebuah serangan menggagalkan Baku yang akan mengalahkan monster tersebut. Secara bersamaan hal demikian membuat Baku terbangun dari mimpi dan bertanya-tanya terkait serangan apa yang baru saja terjadi. Lalu setelah bangun, Baku dan Minami menuju Zetsu Room dan lantas terkejut mendapati Zero telah hancur dengan keberadaan Night Invoker di sekitar puing-puingnya. Namun Baku langsung sadar bahwa itu adalah ulah Nox setelah ia tahu bahwa Zero tak bisa dihubungi. Sementara usai pertarungan, Nox pergi menemui The Lady untuk melaporkan keberhasilannya menghabisi Zero. Namun The Lady sedikit kecewa sebab sebelumnya ia ingin Nox menangkapnya dengan kondisi hidup. Di sini Nox berdalih bahwa yang ia lawan hanyalah robot yang dikendalikan dari jarak jauh. Maka dari itu memori Zero ia rasa cukup untuk memperoleh informasi. Mendengar kata-kata itu The Lady langsung paham bahwa Nox sebenarnya sudah muak dengan perintah. Dan hal tersebut ternyata ia ketahui karena The Lady memiliki kemampuan membaca pikiran seseorang. Untuk selanjutnya, The Lady akan menganalisis memori Zero itu untuk melacak lokasi fasilitas organisasi Code. Tak lama berselang, Fujimi dan Asuka tiba di Zetsu Room dan menduga yang menyebabkan Zero hancur adalah Black Case. Dan di sana Baku lantas memberitahukan mereka bahwa yang melakukannya adalah Odaka sebagai bagian balas dendamnya pada Code. Dari pernyataan itu, Fujimi langsung teringat kata-kata Odaka sebelumnya yang mengisyaratkan alasan pria itu bekerja sama dengan Nightmare. Dan lebih anehnya lagi, ternyata laporan terkait penampakan motor tanpa pengemudi sebelumnya tak ada lagi. Lalu siang harinya Baku dan Minami pergi menemui perawat sebelumnya yang bernama Haru untuk meminta maaf sebab ia belum bisa menemukan Nemu. Di sana beruntungnya Haru mau mengerti. Lagi pula ia sudah pasrah sebab kejadian itu sudah berlalu 4 tahun yang lalu. Sehingga ia merasa kemungkinan Nemu pun juga telah meninggal. Akan tetapi Baku tak mau menganggap hal demikian. Sebab ia sangat yakin bahwa Nemu masih hidup. Maka dari itu ia meminta Haru untuk menunggu sedikit lagi. Ketika Baku bertekad untuk mencarinya, Minami mengingatkan bahwa mereka tak punya petunjuk, terlebih lagi Komandan Zero tak bisa dihubungi. Karena itu juga ia meminta Baku tak memaksakan diri dan menunggu informasi dari Code saja. Akan tetapi Baku yang khawatir pada keadaan Nemu tak mau tinggal diam. Di saat yang sama tiba-tiba Haru kembali memanggil mereka dan lantas menceritakan tentang apa yang selama ini ia sembunyikan terkait kasus menghilangnya Nemu. Di mana 4 tahun yang lalu Haru mendapati seorang wanita berpakaian dokter tiba-tiba berada di ruangan Nemu dirawat dan menyatakan bahwa nyawa Nemu tak bisa lagi diselamatkan. Awalnya Haru ingin menyangkalnya, namun setelahnya ia malah terhipnotis dan menuruti perkataan wanita itu yang ingin membawa Nemu. Akan tetapi karena ia takut terseret hukum karena mengetahui kejadian itu, maka akhirnya Haru memilih menyembunyikannya dari semua orang. Dan ia pun mengaku mau menceritakannya pada mereka sebab Haru berharap setelah pertemuannya dengan mereka Nemu bisa ditemukan lagi dalam kondisi hidup. Setelah pertemuan mereka dengan Haru, sayangnya Minami tak juga menemukan wanita dokter yang dimaksudkan gadis itu dari beberapa nama yang ia beri. Sehingga mereka menduga jangan-jangan nama yang dokter itu gunakan adalah nama palsu. Meski begitu Baku mengaku informasi yang mereka dapat cukup berguna. Karena berkat itu mereka tahu ada dokter yang punya kemampuan manipulasi pikiran. Akan tetapi karena tak punya petunjuk lain maka Baku merasa mereka harus memperbaiki Zero untuk mendapatkan petunjuk. Dengan menggunakan recovery Capsem akhirnya Zero berhasil diperbaiki. Namun karena memorinya sudah dicuri oleh Nox, sayangnya Zero yang mereka perbaiki hanya wujud motornya saja. Merasa akan mendapat petunjuk di dunia mimpi, akhirnya Baku pun pamit untuk tidur. Dan sesampainya di sana Baku pergi menggunakan Zero dengan memanfaatkan Capsem yang memiliki sumber tenaga Zero Rider. Lalu sesampainya Baku di lokasi pintu hati si pemilik mimpi, akhirnya Baku berhasil menemukan lokasi Nightmare sebelumnya berada. Namun ketika Baku akan menemui Nightmare tersebut, lagi-lagi Nox muncul mempertanyakan mengapa Baku masih saja menjalankan misi padahal Zero sudah tak ada. Dan di sini Baku pun tak mau memperdulikannya. Nox yang merasa diacuhkan dan Baku tetap mematuhi Code meski tanpa Zero, maka Nox berniat untuk menghentikannya. Di sini sebenarnya Baku tak ingin bertarung, sebab niatnya hanya untuk menolong si pemilik mimpi dan Nemu saja. Namun seketika itu juga mereka lantas henshin dan memulai pertarungan.
Di tengah pertarungan Baku sadar kekuatan Nox telah meningkat dibanding sebelumnya. Meski awalnya ia bisa mengimbanginya, namun akhirnya Nox berhasil memojokkan Zetsu hingga ia kembali wujud semula. Meski begitu, namun Baku tetap tak mau menyerah. Beruntungnya Nox memilih menyudahi pertarungan mereka dan membiarkan Baku melanjutkan misinya. Meski di satu sisi Nox sadar sikap Baku yang keras kepala itu suatu saat akan membahayakan dirinya. Tak berselang lama Baku akhirnya berhasil menemukan Nightmare. Karena kesal Nemu telah dimakan olehnya, Baku lantas menggunakan physical capsule mengeluarkannya secara paksa dari tubuh monster tersebut. Setelah berhasil keluar, sayangnya ia hampir saja terbunuh oleh serangannya. Namun beruntungnya Nox muncul lagi dan membantu Baku melenyapkan Nightmare tersebut. Hal itu tentu membuat Baku tak menyangka. Namun di sini Nox berdalih bahwa bagi mereka Nightmare hanyalah alat. Usai menjalankan misi, Nox kembali menemui The Lady. Terungkap Nox ternyata sengaja memanfaatkan Nemu untuk memancing Zero keluar, demi tujuan mereka yang ingin menemukan lokasi organisasi tersebut. Usai menyelamatkan Nemu, Baku berharap Haru bisa bermimpi indah sebab Nightmare dalam dirinya telah dikalahkan. Di perjalanan pulang, Baku tiba-tiba merasa sakit kepala. Dan di sana The Lady muncul sebagai seorang dokter menolong Baku dan memberikannya kartu nama. Lalu setelah itu di saat yang sama Baku dapat misi baru dan ia mengira itu adalah Zero. Namun di satu sisi ternyata yang memberinya perintah ternyata adalah salah satu petinggi code lain, dan di sini film pun selesai. Setelah mendapat misi selanjutnya, Baku yang penasaran pada atasan barunya lantas pergi ke Zetsu Room untuk menemuinya. Dan di sana ia akhirnya berkenalan dengan pria yang menyebut dirinya Agent Number 3 sebagai orang yang menggantikan Zero selagi Zero tak bisa mengomandoinya. Dan karena Nox berkhianat, maka Agent Number 3 mengajak Baku mempersiapkan strategi perang. Akan tetapi di sini Baku lantas menagih janji Zero pada pria itu. Meski sayangnya Agent 3 menganggap itu hanyalah lelucon dan janji palsu yang dibuat oleh Zero. Akan tetapi karena Baku bersikeras dan yakin itu bukanlah lelucon, maka ia lantas memaksanya. Sayangnya Agent 3 yang muak lantas menghajar Baku hingga membuatnya pingsan untuk memaksanya masuk ke dunia mimpi dan menjalankan misi berikutnya. Sesampainya di dunia mimpi, Baku bertemu dengan Nemu yang berperan sebagai guru dan Nasuka sebagai teman sekelasnya di sebuah SMA. Dan diketahui bahwa di sana Nasuka punya sahabat bernama Kureha. Di sisi berbeda, Nox memberitahu The Lady bahwa Baku berbeda dari agen lainnya sebab keyakinannya yang tak gampang goyah. Dan The Lady pun sudah tahu akan hal itu sebab ia bahkan sudah menemuinya secara langsung. Dan karena itu The Lady berencana membeberkan rahasia gelap code padanya untuk melihat seberapa kuat keyakinannya itu. Sementara di sana Nox lagi-lagi diberi gun capsule oleh The Lady untuk membantu pekerjaannya. Tanpa diduga di taman bunga Nightmare baru terlahir. Di mimpi sebelumnya tampak Nasuka dan Kureha sedang berlatih basket. Dan awalnya Baku menduga si pemilik mimpi tersebut adalah Nasuka. Mengetahui hal itu, Nemu lantas menawarkan diri untuk berpatroli berjaga-jaga. Seusai mereka latihan, tiba-tiba di tangan semua siswa muncul berbagai senjata dan hal itu tentu membuat mereka terkejut. Dan ternyata itu merupakan ulah Nightmare yang menginginkan mereka memulai memainkan permainan kematian. Di mana jika mereka tidak bisa mengalahkan monster itu, maka monster tersebut yang akan membunuh semua siswa di sana. Ketika monster itu memulai aksinya, beruntungnya Baku dengan cepat menghalau serangannya menggunakan capsule barrier, sehingga hal itu berhasil menyelamatkan semua siswa dari ledakan. Namun hal itu belumlah berakhir. Kureha yang menyadari nyawa mereka terancam lantas berpikir untuk mengikuti tantangan monster itu sehingga satu pintu hati akhirnya terbuka. Nasuka yang mengetahui niatnya mencoba mencegah mengingat mereka hanyalah siswa SMA biasa. Mendengar percakapan mereka, Baku akhirnya meminta mereka menyerahkan urusan monster itu padanya dan berjanji pada mereka akan menyelamatkan semua siswa. Tak lama kemudian Baku akhirnya terbangun dan memanggil Nasuka dan Fujimi ke Zetsu Room. Di sana ia meminta Nasuka mengingat mimpi sebelumnya. Namun sayangnya Nasuka tak terlalu ingat. Hanya saja ia terkejut Baku tahu ia pernah ikut klub basket sewaktu di SMA. Meski begitu ia tak ingat kalau Baku telah memasuki mimpinya. Walau tak ingat, namun Fujimi merasa itu tetaplah black case. Sebab kebetulan sedang ada kasus aneh juga di sekolah Nasuka yang sedang ia selidiki. Sehingga ia bertanya pada Baku terkait tujuan Nightmare tersebut. Dan di sana Baku menjelaskan bahwa monster itu memaksa para murid bermain permainan kematian. Mendengar hal demikian, Nasuka lantas teringat dengan sahabatnya dan bergegas pergi untuk menemuinya dengan diikuti oleh Fujimi dan Baku. Sesampainya di sekolah, akhirnya ia bertemu dengan Kureha yang kini berprofesi sebagai jurnalis. Namun sayangnya pertemuan mereka terasa canggung dan bahkan sangat singkat.
Diketahui meski dahulu mereka teman dekat, namun sayangnya setelah lulus SMA hubungan mereka renggang karena Kureha memutuskan untuk mengubah masa depannya dan melanjutkan kuliah di tempat dan jurusan yang berbeda dengan Asuka. Setelah mendengar cerita itu, Fujimi lantas berkesimpulan bahwa mimpi itu bisa terjadi sebab penyesalan Kureha yang berpisah dengan Asuka. Dan karena itu ia bermimpi buruk tentang sekolah mereka yang diserang. Asuka yang tak mengerti dengan semua itu lantas tak ingin menerima kenyataan demikian. Namun Baku tak ingin gadis itu berpikir terlalu jauh, sebab semua itu bukanlah kesalahannya melainkan Nightmare. Dan padanya juga Baku berjanji akan melindungi teman-teman sekolahnya. Lalu malam harinya Baku memutuskan segera kembali ke dunia mimpi. Namun kondisi di sana sudah sangat mengkhawatirkan sebab sebagian besar siswa telah menjadi korban Nightmare. Mengetahui teman-temannya diserang, Kureha memberanikan diri maju mendekati Nightmare tersebut. Sementara Nemu yang bertemu dengan Asuka yang khawatir pada rekannya lantas menenangkannya bahwa Kureha pasti akan diselamatkan oleh Baku. Kemudian di sisi lain ketika Kureha melihat teman-temannya lenyap, ia pun lantas mengingat sesuatu dari ingatan yang kemungkinan telah dihapus. Dan dari sana pintu hati kedua akhirnya terbuka. Tak berselang lama Baku datang menghampirinya. Dan di sana tanpa Kureha sadari ia refleks memanggil Baku dengan sebutan Seven. Dan sontak saja hal itu mengejutkan Baku sekaligus membuatnya penasaran dari mana Kureha mengetahui kode agennya. Namun tak lama kemudian Nightmare itu muncul di hadapan mereka. Dan dari sana Kureha lagi-lagi teringat sesuatu dan sadar bahwa yang sedang ia alami itu bukanlah kenyataan melainkan mimpi. Mendengar kata-kata itu Baku akhirnya tahu bahwa ternyata Kureha lah si pemilik mimpi. Ketika gadis itu mencoba menghadapi Nightmare, Baku lantas ambil alih pertarungan lalu henshin untuk menghadapi monster di hadapan mereka. Dan di pertarungan itu Nightmare dihajar berkali-kali. Dan Kureha yang melihat pertarungan mereka ditemui oleh Nox yang menduga gadis itu telah mengingat kembali. Berhubung pertarungan mereka cukup seru, Nox lantas ikut henshin untuk membantu Nightmare itu menghadapi Zetsu. Di sana pertarungan sengit di antara keduanya pun terjadi. Selagi Baku bertarung, monster itu diam-diam berencana menghabisi Kureha yang sendirian. Beruntungnya Baku sadar keberadaannya dan lantas segera melindunginya. Sementara Nox yang merasa tak adil Zetsu membantu gadis itu lantas dengan capsule baru pemberian The Lady menghancurkan barrier Zetsu yang menyelimuti Kureha dan menghempaskan Baku hingga capsule-nya terlempar. Tanpa pikir panjang di sana Nox mencuri capsule tersebut dan lantas pergi bersama Nightmare itu. Usai pertarungan Baku akhirnya tahu bahwa Kureha ternyata adalah rekan di sekolahnya dan dibimbel aneh ketika mereka masih kecil. Yang berarti ia adalah agen code. Dan di sini film pun akhirnya selesai. Setelah pertemuannya dengan Baku, ingatan Kureha tentang masa lalunya semakin jelas. Dan di sana ia baru menyadari bahwa ternyata ingatannya telah dihapus oleh code. Lalu Kureha bercerita pada Baku bahwa sebenarnya setelah ia lulus SMA ia memutuskan hubungan sosialnya pada siapapun dan memilih fokus bekerja pada organisasi code. Namun ketika sedang menjalankan tugas keberadaannya diketahui oleh pihak musuh. Karena itulah agen Tri menghapus ingatannya tentang organisasi code. Dan setelahnya Kureha pun dipecat dari code sehingga ia kembali ke kehidupan normalnya tanpa pernah ingat pada code ataupun pekerjaan sebelumnya. Sehingga Kureha merasa karena itulah Nightmare merasuk dan memberinya mimpi buruk yang membangkitkan ingatannya kembali. Meski ia sadar kejadian yang terjadi itu berada di alam mimpinya, namun Kureha tak ingin mimpi buruk itu menguasainya. Untuk itu Baku mengajaknya untuk segera mengakhiri permainan kematian tersebut untuk mencegah banyak korban. Di tempat berbeda, Nightmare sebelumnya kembali beraksi membantai para siswa dan guru yang masih berada di sekolah. Melihat hal itu, Nasuka merasa kata-kata Kureha ada benarnya, di mana jika mereka ingin bertahan hidup, pilihan satu-satunya ialah bertarung. Ketika Nasuka pergi, Nemu pun berusaha mencegahnya, namun ia malah kehilangan jejak gadis itu dan bertemu dengan Nox. Di sana Nox berkata bahwa semua yang terjadi disebabkan oleh keinginan alam bawah sadar Nemu. Mendengar hal itu lantas membuat Nemu menyadari sesuatu sehingga ia melepas anting di telinganya, yang kemudian membuat Nemu seketika berpindah tempat secara tiba-tiba ke taman bunga Nightmare di mana The Lady berada. Awalnya Nemu menduga jangan-jangan tempat itu adalah alam bawah sadarnya. Secara bersamaan Nightmare sebelumnya pun muncul. Sementara di tempat sebelumnya ternyata Nasuka kembali menemui Kureha untuk mengajaknya bekerja sama menghadapi Nightmare yang mengacau di sekolah. Namun Kureha memintanya bersembunyi karena itu sangat berbahaya. Namun di saat yang sama sayangnya karena hari itu sudah pagi, Baku pun terbangun. Tak ingin buang waktu, ia pun segera ke Zetsuru menemui Fujimi dan Nasuka untuk memberitahukan pada mereka bahwa Kureha sebenarnya adalah agen code. Mendengar informasi itu Nasuka pun lantas terkejut.
Dan setelah mendengar cerita Baku terkait masa lalu Kureha, Nasuka memutuskan untuk menemui sahabatnya itu lagi karena ia ingin tahu apa hidup yang kini ia jalani adalah hal yang ia sukai sebagaimana yang Kureha katakan padanya dahulu. Namun tindakan yang ingin Nasuka lakukan itu ditentang oleh Fujimi, karena menurutnya itu bukanlah sikap seorang polisi. Sebab Fujimi yakin Kureha sadar dengan apa yang ia lakukan termasuk resiko yang akan ia terima. Maka dari itu daripada Nasuka melakukan hal yang sia-sia, Baku meminta Nasuka menyerahkan urusan itu padanya saja. Baku pun berjanji akan bicara baik-baik padanya sebagai sesama anggota KOD. Setelahnya Baku pergi menemui Kureha di lokasi sekolah sebelumnya. Di kesempatan itu Baku bertanya tentang tempat les saat mereka masih kecil dahulu yang ternyata merupakan tempat pelatihan sebagai agen KOD. Dan Kureha pun menerangkan bahwa tempat itu sebenarnya bernama Dream Learning, di mana tujuan tempat itu didirikan adalah agar mereka bisa menghadapi nightmare di masa yang akan datang. Dan dari cerita itu Baku akhirnya sadar bahwa ternyata hal itulah yang membuatnya sangat terobsesi menjadi agen sejak kecil. Sehingga ia menduga berarti organisasi itu sengaja mencuci otak mereka sejak kecil agar mudah diperalat. Sebaliknya di sana Kureha lantas bertanya pada Baku alasannya masih lanjut menjadi agen. Dan Baku menjawab bahwa alasannya hanya satu, yaitu untuk menyelamatkan si pemilik mimpi. Namun karena masih ragu, Kureha kembali bertanya apa alasan itu benar-benar datang dari hati Baku atau hanya rasa kewajiban yang telah ditanamkan KOD padanya. Mendengar pertanyaan itu Baku pun sedikit bingung untuk menjelaskannya pada Kureha. Karena merasa dilema dengan masalah yang ia hadapi, Baku pun teringat dengan Dokter Sayuri sebelumnya dan memutuskan untuk mencoba konsultasi padanya. Dan sesampainya di klinik Dokter Sayuri atau The Lady, Baku pun bercerita bahwa akhir-akhir ini ia sering bermimpi buruk. Dan menurut Dokter Sayuri, semua itu terjadi akibat pikiran Baku yang sedang kacau. Di sini Sayuri mencoba bertanya terkait pekerjaan Baku. Sebab menurutnya pekerjaan biasanya memberi pengaruh pada psikologi seseorang. Dan di sini Baku pun tak menjelaskan secara spesifik terkait hal tersebut. Namun ia merasa pekerjaan yang ia jalani memberinya pengaruh 100% pada hidupnya. Sehingga The Lady merasa berarti pekerjaan tersebutlah yang memberinya dampak buruk. Untuk itu ia menyarankan agar Baku menghadapi pikiran dan hatinya dengan perasaan jujur. Dan ketika The Lady akan mempengaruhi pikiran Baku dengan kekuatannya, sayangnya kekuatan itu tak memberi dampak sama sekali pada Baku dan tentu itu membuat The Lady terkejut. Namun setelah menyadari hati Baku tak mudah untuk dikendalikan, lantas membuat The Lady semakin tertarik dan tertantang untuk menunjukkan mimpi buruk pada Baku. Malam harinya Baku yang dilema ditemui oleh Minami yang menanyakan tentang Kureha. Meski Baku tak menjawab, namun di sana Minami yakin bahwa kakaknya itu bisa menjalankan misinya dengan baik. Dalam kondisi dilema, Baku kembali ke dunia mimpi. Dan di sana Nemu menemuinya dan mengaku merasakan perasaan yang sama dengan Baku. Di sana Nemu berkata bahwa nightmare kemungkinan terlahir dari alam bawah sadarnya. Padahal selama ini ia merasa seolah selalu mendampingi dunia mimpi setiap orang dan membuat mereka bahagia. Namun setelah menyadari hal itu, kini Nemu lantas merasa bersalah dan sangat sedih. Akan tetapi di sana Baku merasa Nemu tak perlu meminta maaf dan merasa bersalah. Sebab semua yang terjadi bukanlah kesalahannya. Awalnya Nemu yang masih merasa bersalah merasa bertanggung jawab dan berniat menghadapi nightmare itu seorang diri. Namun Baku yang mengetahuinya tentu tak akan membiarkan hal itu terjadi. Sebab menurut Baku, Nemu memang telah memberikan kebahagiaan untuk banyak orang termasuk dirinya sendiri. Maka dari itu Baku meminta Nemu cukup mewujudkan mimpi yang lebih besar dari itu semua. Di sisi berbeda, Kureha dan Asuka bersiap melawan nightmare pengacau sebelumnya. Meski mereka cukup kompak, namun kemampuan mereka tak sebanding untuk menghadapi monster itu. Beruntungnya ketika mereka terdesak, Baku muncul menyelamatkan Kureha. Hal itu tentu membuat Nox kesal serta bertanya-tanya apa yang membuat Baku masih ingin bekerja pada KOD padahal ia sudah mengetahui kebenarannya. Di sini Baku mengaku bahwa ia sebenarnya belum mengerti siapa yang benar dan salah di antara mereka. Namun satu hal yang ia pahami bahwa mereka yang menyiksa orang lain dengan mimpi buruk adalah musuhnya. Seketika itu juga Baku berubah menjadi Zetsu dan memulai pertarungannya dengan monster di hadapannya. Setelah Baku memojokkan monster itu, lantas menggunakan serangan pamungkasnya untuk menghabisinya. Kembalinya Nox ke markas, The Lady mempertanyakan mengapa ia gagal menghabisi Zetsu. Dan di sana Nox mengaku bahwa ia terlalu meremehkan Seven. Namun The Lady tahu bahwa itu semua hanyalah alasan. Sebab sebenarnya yang Nox benci adalah organisasi KOD namun tidak dengan agennya. Dan karena itulah ia sengaja tak menghabisi Seven. Kecuali orang tersebut juga berpihak pada KOD. Sedangkan ia tahu kalau sekarang Seven sedang dilema juga terkait hal tersebut. Usai pertarungan, keadaan sekolah Nasuka pun kembali seperti semula. Di saat yang sama, Kureha kembali menemui sahabatnya yang tak lain yaitu Nasuka untuk menyerahkan kasus Black Case yang sebelumnya ia selidiki lalu kembali menghilang dengan alasan ada hal yang harus ia kerjakan. Melihat tekad sahabatnya itu, Nasuka juga lantas bertekad untuk bertarung sebagai penyidik di bagian kasus aneh.
Di tempat berbeda, Kureha ternyata menemui agen number 3. Di sana pria itu tak menyangka Kureha akhirnya terpengaruh juga pada Baku. Namun Kureha mengaku ia tak punya pilihan lain, karena ingatannya sudah kembali dan Kureha memilih kembali pada Code. Maka agen number 3 terpaksa mengembalikan Lord Invoker pada Kureha. Namun mulai saat itu Code tak akan menjamin keselamatannya, namun tetap akan memberinya misi sebagai agen Code number 6. Dan di sini film pun selesai. Pada suatu malam diperlihatkan seorang anak yang mengalami mimpi di sebuah dunia yang mirip seperti game bernama Desa Petualang. Di sana anak bernama Shota itu beserta rekannya bernama Tomoko berperan sebagai petualang yang akan membantu warga desa membasmi para monster. Dan petualangan mereka dibantu seorang pahlawan terkenal yang tak lain yaitu Nemu. Selain itu di sana Baku ternyata juga mendapat peran sebagai karakter sampingan yang akan ikut berpetualangan bersama mereka. Meski awalnya ia diremehkan karena dinilai tak punya pengalaman, namun akhirnya Nemu bisa meyakinkan warga untuk percaya pada kemampuan Baku. Di saat yang sama tampak sebuah badai muncul menandakan petualangan mereka akan segera dimulai untuk menyelamatkan dunia itu dan menemukan markas monster. Setelah sebelumnya disadarkan oleh Baku, kini akhirnya Nemu menanamkan ucapan Baku itu pada dirinya. Di mana meski mimpi buruk datang, maka untuk mengatasinya mereka tinggal mewujudkan mimpi yang lebih besar lagi dengan tangannya sendiri. Dan setelah itu petualangan mereka pun akhirnya dimulai. Sesampainya mereka di hutan, Baku pun memfoto kedua anak tersebut. Meski kedua anak tersebut masih sempat meremehkannya, namun Baku mampu membuktikan bahwa ia memiliki kemampuan dengan menemukan tanaman sebagai item recovery untuk membantu mereka di perjalanan. Dan seperti biasa Nox pun bersembunyi untuk memata-matai mereka. Namun tanpa sadar pergerakannya juga dimata-matai oleh Kureha yang ternyata sudah resmi kembali menjadi agen Code dan diberi tugas oleh agen number 3 untuk menemukan markas Nox dan organisasinya. Sebab agen number 3 sudah tahu rencana Nox dan organisasinya telah masuk ke tahap selanjutnya. Ketika Kureha menembak Nox untuk menghabisinya, beruntungnya Nox sadar dan menghindari serangan tersebut. Meski begitu namun Kureha merasa itu sudah cukup, sehingga ia akhirnya memutuskan pergi meninggalkan lokasi tersebut. Sementara itu di perjalanan ke kastil monster, Nemu dan rekan-rekannya bertemu dengan monster. Seketika itu juga Nemu ingat bahwa monster itu adalah monster yang sempat muncul di alam bawah sadarnya. Karena itu Baku pun lantas memfotonya. Namun di saat yang sama Baku terbangun dari tidurnya sehingga petualangan itu pun tertunda. Setelah terbangun Baku pun ke Zetsu Room dan memperlihatkan hasil fotonya pada Fujimi, Nasuka dan Minami. Dari sana mereka akhirnya tahu wujud dari nightmare yang selama ini Baku ceritakan. Hanya saja sayangnya mimpi tersebut terputus. Sehingga di sana Baku merasa kemungkinan hal itu terjadi sebab anak yang merupakan si pemilik mimpi terbangun karena ketakutan melihat nightmare itu. Selain itu di sana Baku pun memperlihatkan foto kedua anak sebelumnya. Dan ketika melihatnya, Nasuka menyadari bahwa anak laki-laki itu ternyata adalah anak yang juga sedang ia selidiki karena terkait kasus Black Case. Sebab anak itu diketahui sering menggambar sesuatu yang menyeramkan dan diduga memiliki keterkaitan dengan mimpi kali ini. Di sisi berbeda, Kureha menemui agen number 3 untuk melaporkan tugasnya. Ternyata sebelumnya Kureha telah berhasil memasang alat pelacak ke tubuh Nox dengan tembakannya. Hal itu dimaksudkan agar mereka dapat segera menemukan lokasi markas nightmare dengan mengikuti jejaknya. Namun karena dirasa waktu mereka cukup mendesak, maka agen number 3 memerintahkan Kureha untuk beralih ke rencana B mereka. Sementara untuk mencari informasi terkait Black Case yang mereka tangani, Nasuka, Fujimi, dan Baku lantas menemui anak bernama Shota untuk menanyakan alasannya menggambar gambar seram sebelumnya. Namun anak itu hanya menjelaskan bahwa gambar itu sebenarnya adalah Raja Iblis yang mengacau dunia. Meski ia tak pernah melihatnya bahkan di mimpinya sendiri. Karena alasan itu Fujimi lantas menduga berarti kemungkinan gambar anak tersebut tak berkaitan dengan Black Case. Dan tentu hal tersebut malah semakin membuat Baku kebingungan. Sore harinya setelah makan malam Baku segera tidur untuk kembali ke dunia mimpi. Di sana Minami lagi-lagi dibuat terkejut mengetahui kakaknya dapat tidur pulas dengan cepat. Sesampainya di dunia mimpi, di sana diperlihatkan Shota dan Tomoko sedang berlatih untuk menghadapi musuh. Tak diduga kemampuan bertarung Tomoko lebih unggul dibanding dengan Shota sebab ternyata Tomoko pernah mengikuti bela diri karate. Melihat kemampuan gadis itu, Nemu pun lantas berangan-angan ingin memiliki kekuatan pahlawan agar bisa melindungi orang lain. Mendengar hal itu, Baku pun lantas meminta Nemu menggunakan kekuatan Lucid Dream-nya. Namun setelah dicoba sayangnya Nemu sama sekali tak bisa merealisasikan hal itu. Maka dari itu Baku lantas menyarankannya untuk berlatih. Tak diduga di saat yang sama nightmare sebelumnya muncul lagi, sehingga Baku tak mau buang waktu dan langsung mengejarnya. Akan tetapi saat menghadapinya, Baku merasa sedikit aneh dengan tingkah laku dan kemampuan bertarung monster tersebut yang dirasa sangat lemah. Namun setelah menghajarnya berkali-kali, Baku sadar bahwa ternyata monster itu cukup kuat meski tak pandai dalam pertarungan. Hingga akhirnya dengan serangan pamungkasnya Baku pun mengalahkannya.
Akan tetapi ketika Baku merasa misinya telah selesai, ia malah dikejutkan dengan kemunculan monster yang sama yang ternyata berjumlah lebih dari satu. Melihat hal itu, Baku langsung sadar dan menduga bahwa jangan-jangan hal itu bisa terjadi sebab si pemilik mimpi tak hanya satu orang saja, melainkan semua anak yang ada di dalam mimpi tersebut. Sementara itu, Nox yang sedang mencari keberadaan Baku tiba-tiba dihadang oleh Kureha yang sudah mengintainya sejak tadi. Seketika itu juga ia lantas henshin ke wujud ridernya. Namun ia merasa aneh sebab Kureha tak ikut henshin untuk memulai pertarungan. Tak diduga tiba-tiba dari belakang agen number 5 muncul menyerang Nox. Dari sana Nox sadar bahwa ternyata Kureha hanyalah pancingan untuk membuatnya lengah. Seketika itu juga pertarungan agen number 5 dan Nox pun terjadi cukup sengit. Dengan kekuatannya di sini Nox berhasil dibuat terpojok oleh agen number 5 itu. Dan ketika Nox berhasil dibelenggu, agen number 5 lantas memanfaatkan momen tersebut untuk menginterogasinya terkait apa sebenarnya tujuan mereka memanfaatkan para Nightmare. Namun di sini Nox hanya berkata bahwa sebentar lagi mimpi buruk akan saling terhubung, sehingga dengan begitu akan terjadi mimpi buruk dalam jumlah yang besar. Dan di suatu tempat tersembunyi banyak pintu hati dari si pemilik mimpi yang belum terbuka. Dan di sini film pun bersambung. Demikianlah alur cerita Kamen Rider Zetsu kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe dan nyalakan loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru dari kami.